Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bang Sidik. Selamat malam Rizal. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rizal Barkah Farorazi, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Baik, di sini saya izin mewawancarai Abang sebagai eh, senior saya yang lebih dulu berkutat di lembaga keuangan syariah di salah satu daerah di Depok ya Bang ya. Sebelumnya, apakah Bang berkenan untuk saya wawancarai? Sebelumnya terima kasih banyak buat Saudara Rizal atas kesempatannya. Insya Allah saya bersedia mungkin dalam proses wawancara nanti bila mana ada kekurangan, ya mohon maaf karena kita sama-sama belajar ya. Jadi ya lebih ke diskusi aja nanti buat wawancara nantinya ya. Berbicara tentang ekonomi ya Bang ya. COVID-19 ini sangat berdampak sekali sih untuk ekonomi di Indonesia. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu sangat meningkat ya. Seiring berjalannya waktu pasti akan bertumbuh. Berbicara tentang ekonomi pasti tidak luput dengan adanya jual beli. Nah, menurut sudut pandang Abang terkait maraknya jual beli yang ada di Indonesia, apakah apa saja jual beli yang dilarang yang ada di Indonesia, Bang? Pertanyaan yang cukup bagus ya. Tadi terkait apa saja jual beli yang dilarang di Indonesia. Perlu kita ketahui juga, dan mungkin saya merefresh juga tentang apa yang saya pelajarin terdahulu kala. Ada beberapa jual beli yang mungkin dilarang di Indonesia ataupun di dunia mungkin. Karena kan di Indonesia sendiri yang kita ketahui juga mayoritas dari masyarakat di Indonesia adalah beragama Muslim atau Islam. Yang mana mungkin kedepannya nih karena kita bertahap kan ya untuk memajukan ekonomi syariah, selalu kedepannya juga bakal muncul lembaga atau hukum-hukum yang berkaitan untuk menopang dari kebutuhan dari masyarakat Muslim itu tersendiri. Nah, yang saya ketahui juga ada beberapa jual beli yang dilarang seperti goror. Nah, goror kan penjelasan ataupun pengertian yang mungkin kita ketahui adalah ketidakjelasan. Yang mana ketika dalam jual beli atau transaksi, pembeli dan penjual tidak menemukan sesuatu yang tidak jelas dalam objeknya atau waktunya ataupun sebagainya. Selain goror pun ada tadlis. Tadlis adalah yang menyembunyikan sesuatu. Contohnya kalau misalkan ketika kita jual beli mangga, contohnya ya, menyembunyikan sesuatu yang barang bagusnya taruh di atas, yang barang buruknya taruh di bawah. Ataupun ketika ini kurang lebih kayak gitulah kalau misal tadi ada juga jual beli yang dilarang ataupun transaksi yang dilarang seperti riswah, soal suap menyuap. Ada juga perihal apa lagi, bai'ul ma'dum, bai'ul najisi dan sebagainya lah. Nah, mungkin itu yang masih bisa saya ingat ya tentang beberapa jual beli yang dilarang khususnya di dalam Islam itu sendiri. Mengenai jual beli yang dilarang ya Bang ya, untuk saat ini kan banyak sekali ya, apalagi di masa-masa pandemi. Pasti orang itu membutuhkan sesuatu tapi dengan budget yang minim lah gitu. Contohnya kan banyak masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor ya, akan tetapi dia itu memiliki budget yang minim dan melakukan akad-akad kredit yang mengandung unsur riba ya Bang ya. Itu kalau menurut Abang gitu, bagaimana sudut pandang Abang terkait masyarakat ini yang melakukan akad tersebut yang pasti akan mengandung riba Bang?
Menurut pandangan saya tentang masyarakat yang masih melakukan akad-akad yang riba, ya kita kan masih masa peralihan ya di Indonesia. Yang lain tidak bukan juga di Indonesia bukan hanya agama Islam, tapi juga ada agama Kristen, ada agama Buddha dan sebagainya. Dalam perbankan ataupun muamalah sendiri kan muncul di tahun 90-an. Perlahan sampai sekarang muncul nih bank yang digabung. Nah, Bank Syariah Indonesia dari beberapa bank nasional atau beberapa bank yang cukup terkenal lah di kalangan masyarakat. Yang saya lihat kenapa masyarakat masih melakukan transaksi riba di sekitarnya, salah satunya adalah kurangnya literasi atau kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jual beli yang dihalalkan ataupun jual beli yang dilarang dalam Islam itu sendiri. Nah, literasi ini perlu kita gencarkan, literasi ini perlu kita tingkatkan, khususnya kita sebagai alumni, sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, melalui berbagai kegiatan, entah tentang edukasi melalui webinar, melalui sosial media, melalui ceramah, melalui keluarga, mungkin dari awal keluarga kita ajarkan orang-orang di keluarga kita tentang akad-akad yang dibolehkan, tentang akad-akad yang dilarang dalam Islam itu sendiri. Yang saya tangkap ya, kenapa masih beredar ataupun masih dilakukan ya salah satunya kurangnya literasi atau kurangnya pengetahuan masyarakat umum terhadap akad-akad yang dibolehkan ataupun akad-akad yang dilarang dalam Islam itu sendiri. Kurang lebih itu, Rizal. Oh, tapi dari segi landasan hukum ya Bang, apakah ada landasan hukum yang mengatur terkait riba itu sendiri Bang? Untuk landasannya itu sendiri, kita berkaca pada Al-Quran dan hadis ya. Kalau misalkan dalam riba itu sendiri, ada bentuk-bentuk pelarangan di ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya di surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma'ataitu min riba liyarbu fi amwalin nasi, fala yarbu indallah, wa ma'ataitu min zakatin turiduna wajhullah, faulaika humul mutifun. Di dalam ayat Al-Quran tersebut dijelaskan kalau misalkan apa yang kamu berikan di harta manusia berupa riba, maka sesungguhnya tidak berlipat ganda di mata Allah. Tapi apa yang kamu berikan berupa zakat, sedekah, dan sebagainya, itu semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka itulah yang bakal berlipat ganda. Ini kan ada beberapa ayat ya. Ada juga, kemudian dikorelasikan juga, ada turun lagi ayat tentang An-Nisa ayat 160 sampai 161 yang mana situ menjelaskan tentang apa saja yang dihalalkan Allah sebelumnya tapi dilarang setelahnya kepada umat Yahudi. Salah satunya adalah memakan riba. Karena ketika Allah memberikan kenikmatan dan sebagainya, malah umat-umat Yahudi ini mengingkarinya. Lalu muncul juga di ayat Al-Imran ayat 130, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu la taqulu riba afamudu'afah wattaqullaha la'alakum muflihun. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Di situ kan ada tanda diksi yang jangan memakan riba berlipat ganda. Dalam ayat ini pun riba masih diperbolehkan, tapi yang dilarang adalah yang berlipat ganda. Lalu muncul di ayat Al-Baqarah dari 275 sampai 279, yang mana di pertengahan ayat itu ada kata apa ya, diksi yang menyebutkan wahalallahul bai'a wa harrama riba. Nah, dalam ayat tersebut itulah mutlak bagi umat manusia, umat Islam untuk melakukan transaksi riba, khususnya umat Islam ya. Nah, itu untuk landasan hukum. Ataupun dari landasan hadis juga, ada hadis yang berbunyi la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu wa kulhum sawa. Allah melarang orang yang memakan riba, memberi riba, saksi-saksinya, bahkan penulisnya, dan mereka itu pun sama. Hukumnya ya dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu udah jelas banget ya landasan hukumnya untuk umat Islam agar menjauhi riba dan tidak mendekati riba. Kurang lebih itu untuk landasan hukumnya, Rizal. Berarti sesuai dengan landasan hukum, berarti umat Islam itu sangat-sangat dilarang ya Bang ya? Iya, karena kan eh,
kenapa bisa dilarang ya? Kalau misalkan kita kutip tadi di ayat Al-Baqarah kan salah satu dilarang bentuknya karena riba ini menzolimi hak dari orang lain. Zolim kan artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hak orang lain kita ambil, malah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi sendiri. Ini kan udah jauh dari apa yang Allah Allah suruh ataupun Allah larang lah. Udah jelas Allah larang tapi malah dilakuin. Tapi dengan larangan-larangan tersebut ya Bang ya, adakah itu terkait solusi untuk umat Islam gitu, agar masyarakat itu tidak melakukan riba Bang? Apakah ada solusinya gitu? Solusi menurut saya agar masyarakat terhindar namanya transaksi riba. Saya memiliki pandangan kalau misalkan bukan hanya masyarakat yang harus belajar literasi tentang ekonomi syariah ataupun akad ekonomi syariah, tapi perlunya juga dari pihak-pihak instansi khususnya di lembaga kemasyarakatan. Entah dari Majelis Ulama Indonesia, kan kalau di Majelis Ulama Indonesia udah ada Dewan Syariah Nasional tuh yang berkutat, salah satunya tugasnya kan membuat fatwa terkait ekonomi syariah. Lalu juga ada lembaga-lembaga lain. Lalu juga muncul lembaga lain, misal masyarakat ekonomi syariah. Lalu juga ada lembaga kajian mungkin di sekitaran UIN, ada beberapa kan banyak tuh. Ada Selsmith, ada SBI, ada Koins dan sebagainya dari lingkup kecil. Nah, dari lingkup kecil ini sampai lingkup besar itu mempunyai peran andil dalam mengedukasi dan meningkatkan literasi dari mahasiswa sampai masyarakat umum. Entah dibuatnya webinar, entah dibuatnya pelatihan, entah dibuatnya ceramah ataupun sebagainya. Nah, itu perlu untuk meningkatkan literasi agar masyarakat umum khususnya tahu tentang akad-akad apa saja sih yang dibolehkan di masyarakat ataupun di dalam transaksi Islam, ataupun akad-akad yang dilarang tuh apa aja. Nah, salah satunya itu ya meningkatkan literasi melalui instansi-instansi terkait, entah dalam lingkup kampus khusus untuk mahasiswa nih, ataupun instansi pemerintah, entah MUI dan sebagainya lah. Lalu juga perlunya membekali tentang masyarakat tentang pentingnya mereka belajar agama. Nah, mereka tuh penting, agama Islam itu bukan cuma sholat toh, tapi agama Islam itu mempelajari beberapa hal, khususnya di ekonomi syariah. Entah bukan cuma ekonomi syariah juga, tapi juga belajar tentang pidana ataupun tentang apalagi politik Islam ataupun tentang pendidikan Islam, yang mana dalam hakikatnya ketika dalam proses kehidupan kita agama ini sangat-sangat berkaitan dan menjadi pedoman kita untuk kedepannya. Mungkin kalau saya memiliki pribadi itu ya dua kategori penting ini, meningkatkan literasi ekonomi syariah dan membekali sekeliling kita, teman, keluarga dan sebagainya tentang pendekatan kita untuk mengenal lebih jauh soal agama, khususnya yang berkaitan tentang ekonomi syariah, agar menghindari ya akad-akad riba, akad-akad yang dilarang dalam Islam itu sendiri. Berarti solusi yang harus dilakukan masyarakat itu harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang akad-akad yang dilarang maupun akad-akad yang diperbolehkan ya Bang. Ya, Kurang benar-benar. lebih seperti itu. Baik Bang, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih banget nih Bang atas jawaban-jawaban yang Masya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saya Bang, khususnya dan Amin. umumnya bagi orang banyak ya Bang. Saya Uh, juga terima kasih ya buat Saudara Rizal nih untuk kesempatannya. Mohon maaf kalau misalkan bila mana dalam percakapan tadi atau diskusi tadi banyak kekurangannya. Semoga tidak mengurangi tujuan utama kita untuk diskusi bareng-bareng ya terkait ekonomi syariah, biar kedepannya juga lebih baik buat orang-orang sekitar kita. amin amin Bang. Uh, Mungkin cukup sekian ya Bang ya. Bila nanti ada kesempatan di lain waktu kita pasti akan berjumpa kembali ya Bang ya. Ya, amin, amin. Kurang
Lebihnya saya mohon maaf ya Bang. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dias Puji Utomo dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3B dengan NIM 102 dalam mata kuliah Perbankan Syariah. Di sini saya ingin memenuhi tugas kuliah saya, yaitu untuk mewawancarai pelaku usaha, dosen-dosen yang mengerti akad syariah, lalu ustadz-ustadz yang mengerti akad syariah, dan mungkin pegawai bank syariah atau pembiayaan syariah. Di sini saya memilih seseorang yang baru saja dalam waktu dekat ini memulai usahanya dengan akad syariah, yaitu teman saya sendiri. Apa kabar Mas Faza? Alhamdulillah baik Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik juga Mas Faza. Sebelumnya saya terima kasih terhadap Mas Faza sudah meluangkan waktunya untuk untuk saya wawancarai. Iya Mas, terima kasih juga nih udah mau mampir ke rumah saya. Udah lama banget kan kita nggak ketemu nih. Iya, udah lama banget kita nggak ketemu Mas. Kapan terakhir tuh? Terakhir itu selepas lulus SMA kalau nggak salah. Saya main sama yang lain, teman-teman yang lain ya. Oh iya, udah berapa tahun Mas? Udah setahun lebih lah. Setahun. Iya. Hampir 2 tahun Sibuk mungkin. masing-masing kayak Iya, gitu. udah sibuk kuliah masing-masing teman-teman. Kesibukannya apa sih Mas Faza kalau boleh tahu akhir-akhir ini? Ya akhir-akhir ini sih saya lebih banyak ke kuliah sih Mas. Ya Kuliah baik. saya kan ini apa namanya asrama gitu. Jadi Oh, sibuk di kuliah aja sih. sibuk di kuliah. Ya, oke. Selain sibuk di kuliah, apa ada kesibukan lain Mas? Ya mungkin kalau saya lagi pulang gini saya sesekali ngecek lah usaha Mas. Ada usaha baru sih, enggak baru-baru ini. Baru-baru ini. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, Mas Faza, usaha ini tuh melakukan akad syariah kan, ya Mas? Iya Mas, yang saya pelajari itu namanya itu mudorobah ya Mas ya. Oh, Mas Dias nih mudorobah. banyak lah belajar kayak gitu pasti. Ya, bisa aja nih Mas Faza nih. Kalau boleh tahu itu kan, jadi gini Mas, mudorobah itu kan ada yang namanya sohibul mal, itu yang memberi dana untuk menjalankan suatu usaha, dan mudorik yaitu pelaku usaha. Ini kalau boleh tahu, Mas Faza itu pelaku apa Mas? Misalnya sohibul mal atau mudorik? Kalau saya itu lebih ke sohibul mal sih Mas. Oh, sohibul mal. Iya Mas. Berarti memberi dana untuk usahanya yang Iya. yang melakukan orang lain. Iya, Mas. Yang dilakukan orang lain. Oke. Oke, baik. Akad tadi kan kita bicara dengan akad mudorobah nih yang Mas lakukan. Akad mudorobah apa Mas? Mutlako atau mukoyadah? Mudorobah mukoyadah? Mudorobah mukoyadah Mas yang saya lakukan nih Mas. Oh, mudorobah mukoyadah. Iya Mas. Emang mudorobah mukoyadah itu apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Jadi mudorobah mukoyadah itu seperti kita menanam modal lah Mas, bagi hasil kita yang menanam modal dan orang lain lah yang mengelola usaha itu Mas. Singkatnya seperti itu. Singkatnya seperti itu. Berarti kalau mukoyadah itu Mas Faza yang menentukan ini ya, menentukan usaha apa yang Iya, akan dilakukan. Mas. Iya Mas. Oke, baik. Apa sih Mas alasan Mas Faza ini melakukan atau memilih akad syariah mudorobah mukoyadah? Yang kenapa saya memilih ini tuh pertama kan gini Mas, Jadi saya gimana, kan kuliah ini asrama lah, Iya, iya. boarding. Ya, baik. Terus kan pasti saya pulang paling itu bisa 6 bulan sekali, gitu lah Mas, per semester sekali lah Iya. pulang kayak gitu. Jadi kalau saya usaha saya sendiri yang mengelola, mungkin ya pastinya nggak akan ada waktu Mas, karena kan saya fokus kalau di kampus itu udah fokus mengerjakan kegiatan kampus aja Mas, gitu, nggak ada kegiatan luar yang boleh dilakukan. Nah makanya saya memilih mukoyadah ini, salah satunya itu alasannya karena saya hanya memberi modal lah, menanam modal. Nah, terus yang kedua, ya di umur saya yang sekarang ini saya berpikir apa ya, lebih ingin meringankan beban orang tua. Karena kan kita udah kuliah kayak gini, pastinya kan ya malu lah kalau jajan itu masih minta orang tua Iya, lagi, iya, minta benar. orang tua lagi ya. Seenggaknya walaupun mungkin ada lah kadang-kadang minta, tapi kita bisa meringankan beban orang tua dari usaha sampingan kita ini, dan mungkin bisa buat nabung-nabung beli rumah Wah, apa Masya ya, Allah. nggak Iya, iya. tahu. Semoga tercapai Mas ya rumahnya. Mas. Tapi dalam akad mudorobah mukoyadah ini
ada alasan tersendiri atau alasan spesifik gak sih saya melakukan mudoroba mukoyadah nih, padahal kan ada mudoroba mutlakoh gitu kan, ada nggak mas? Di sebenarnya alasan spesifik sih ya mungkin ini ya mas ya, karena sekarang ini kan lagi masa pandemi nih mas. Iya. Lagi masa pandemi. Nah di bidang saya ini kan saya kuliah penerbangan. Di bidang saya ini kan ya mas tau lah, mungkin di semua bidang Iya. lagi ada banyak PHK, melakukan PHK karena ya mungkin labanya tidak seperti biasanya. Jadi perusahaan-perusahaan seperti di Angkasa Pura atau Airnav dia ada memHK lah, memHK karyawannya. Nah yang saya takutkan itu setelah saya lulus mas, saya takutkan kondisi Indonesia ini masih seperti ini. Iya, Nah iya. ya pastinya nggak ada lowongan dong buat saya kerja. Saya nggak mau saya itu nganggur tanpa melakukan apa-apa gitu sembari nunggu lowongan ini. Saya inginnya tuh saya nganggur tapi tetap produktif mas, tetap memiliki penghasilan. Ya malu lah kita masa lulus kuliah nganggur di rumah aja gitu menunggu lowongan, kan malu. Iya. Gitu. Lebih baik kayak ada kerja Benar. lain ya. Bisa dibilang plan B saya lah mas. Oh, Seperti plan itu, B. Mas. Mungkin Mas Faza juga melakukan alasan ini, saya mengartikan memilih alasan mudoroba mukoyadah itu berarti sesuai bidang Mas nih, misalkan Mas salurkan dana Mas ke bengkel-bengkel atau ke pakaian jadi, mungkin itu alasannya. Ya mas, nah kebetulan ini saya kan orangnya ya mas tau lah, saya suka fashion mas. Suka fashion. Saya suka fashion, saya suka beli baju lah, sepatu. Nah kebetulan saya dan saudara saya itu lagi ada baru buat usaha clothing di Bandung mas. Karena saya orang Bandung, Iya. saya di Bandung, jadi adalah clothing di Bandung. Baru banget dibikin mas. Iya, Bandung juga terkenal dengan Paris Panjawa ya mas. Iya. Yang terkenal dengan apa? Clothingannya, Iya. kawan-kawan. Oke, mungkin bisa dikasih tahu mas produk apa nih? Nggak apa-apa mas. Boleh tuh, Hitung-hitung Mas. promosi. Nanti juga akan saya taruh di deskripsi nih biar Iya nih. teman-teman nyarinya mudah nih. Ini teman-temannya Mas Dias atau Bapak dosen ya mungkin bisa beli baju Tertarik, ini. jika Namanya di Instagram bisa dicari nwellco.co. Oh, nwell.co. antwell.co. Oke, baik. Siapa tahu ya ada yang berminat. Itu suka motoran nih, temanya itu ya kayak gitulah, anak-anak motor gitu. Anak-anak motor. Anak-anak motor. Yang lagi tren sekarang ya, Iya. kayak siapa? Andre Taulani gitu. Itu, Ya. Mas Jaya. Itu, Mas. Oke. Kalau boleh tahu tuh dalam rentang waktu berapa atau gimana mas? Ya, Dalam apa? Mas sebagai melakukan akad ini? ya kalau untuk bagi hasilnya karena saya kan ini saudara saya sendiri lah, udah saudara dari saya kecil. Jadi ya bagi hasilnya saya paling setiap tahun sih mas. Setiap tahun. Ya saya percayalah kalau sama saudara saya, jadi nggak masalah untuk bagi hasil per tahun gitu mas. Kalau boleh tahu bisa dikasih tahu atau jika berkenan nih berapa persen sih mas? Sohibul mal berapa persen? Mudorib atau berapa persen? Berapa ya itu kalau nggak salah sih 60-40. Oh, 60. Ya segitulah. 60 buat Sohibul mal? Ya. Oh. Buat saya 40-nya buat saya. Mudorib. Ya, Buat mudorib ya, mungkin. mudorib, ya, maksudnya. Oke, segitu saja teman-teman yang dapat saya tanyakan ke Mas Faza atau informasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Terima kasih juga mas. terima kasih udah mau ikut menyelesaikan tugas kuliah saya Ya, terima kasih juga saya untuk bisa diwawancara. promo gratis. Iya, promo gratis. Semoga usahanya lancar, sehat Amin. selalu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samik Saleh dari kelompok 3 Perbankan Syariah. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya, dan di sini kita akan berbincang tentang ekonomi syariah, terkhususnya itu di bagian bank pembiayaan rakyat syariah. Langsung saja, Mas boleh perkenalkan dirinya? Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nurudin. Saya saat ini bekerja di BPRS HIK Parahyangan atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan. Oh. Saya menjabat sebagai funding officer untuk saat ini. Iya. Kalau boleh tahu, Mas Rafli ini sudah kerja di BPRS HIK itu sejak kapan dan sudah berapa lama?
Saya sudah bekerja di BPRS HIK Parahyangan sekitar 1 tahun lebih, Mas. Dari mulai bulan Juni 2020. Juni 2020. Oh, Iya, udah lumayan ya, setahun ya. iya, betul. Berarti Mas ini kan funding officer ya? Iya, betul. Kayak nyari nasabah gitu kan? Iya, betul. Berarti Mas Rafli tahu dong kayak tentang BPRS HIK-nya ini, kayak produknya, terus juga pembiayaan apa aja yang di sana adanya, terus akadnya apa, syarat-syarat ketentuannya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang saya akan sampaikan ya. Iya. Untuk pertanyaan ini yaitu, ada apa aja sih produk yang ada di BPRS HIK ini? Sebelum itu ini dulu dong. Perkenalkan dulu, apa sih BPRS HIK itu apa? Dan Oke, sejarahnya itu gimana? BPRS HIK Parahyangan itu dibentuk oleh alumni HMI, FEUGM, dan mereka ini membuat suatu yayasan yaitu YAHMI, dan mereka itu membuat perbankan syariah yaitu HIK Group. Nah, di HIK Group itu sendiri udah ada beberapa BPRS HIK lainnya seperti HIK Ciledug, Cibitung, Makassar, Yogyakarta, Surakarta, Tegal, dan lain-lain. Nah, salah satunya itu yaitu BPRS HIK Parahyangan yang pusatnya itu ada di Bandung. Gitu. Iya. Oh, berarti Mas di HIK Parahyangan ya. Nah, Iya, betul. apa aja sih produk-produk yang ada di BPRS HIK? Kalau untuk produk-produk di BPRS HIK Parahyangan, kita ada produk tabungan, deposito, dan pembiayaan, Mas. Lalu untuk tar lu. Pembiayaan, mungkin langsung masuk ke pembiayaannya yang banyak ini. Iya. Ada pembiayaan apa aja sih yang ada di BPRS ini? Kita ada pembiayaan kolektif sertifikasi guru, ada pembiayaan pensiunan, dan pembiayaan UKM. Pembiayaan UKM. Jadi ada 3 pembiayaan. Ada 3. Nah, lalu untuk pembiayaan sudah, terus produk deposito. Deposito itu ada apa aja di BPRS HIK ini? Kalau kita deposito cuman ada produk satu deposito ya, Mas ya. Iya. Tapi jangka waktu kita dimulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kalau untuk produk tabungan, kita ada beberapa produk tabungan, yaitu tabungan pelajar, tabungan haji umroh, dan tabungan kurban. Dan juga tabungan simpanan amanah. Oh, banyak juga ya untuk produk tabungan ini. Iya, lumayan banyak. Terus lalu untuk kan itu produk-produknya. Nah, pasti di dalam produk itu ada suatu kesepakatan kan antara BPRS HIK dengan nasabahnya kan. Ya, nah, itu ada apa aja sih akad yang ada di masing-masing produknya itu, kayak pembiayaan apa aja akadnya, deposito, tabungan? Ya, kalau untuk tabungan kita memakai akad wadiah ya, Mas. Untuk beberapa tabungan, dan beberapa tabungan juga kita memakai akad mudorobah. Sama seperti deposito, kita memakai akad mudorobah. Dan untuk pembiayaan kita memakai akad murobahah dan musyarakah. Oke, baik, itu mungkin udah pada tahu kan ya itu. Saya juga udah mahasiswa tingkat 3, udah tahu lah itu semua akad-akadnya. Lalu kan pada akad pembiayaan itu kan pasti ada yang namanya suatu barang yang dijadikan jaminan oleh ini kan nasabah. Nah, biasanya itu BPRS HIK itu menerima jaminan apa aja, guys? Kalau untuk jaminan kita menggunakan, kalau untuk produk kolektif sertifikasi guru, kita menggunakan jaminan SK pangkat asli, yaitu SK pengangkatan, dan juga
SK pengangkatan dari 80% hingga 100%. Dan untuk produk pensiunan kita menggunakan fotokopi taspen, fotokopi SK juga 80-100%, dan juga jaminan kita menggunakan kartu ATM yang akan di debit. Kalau untuk UKM kita menggunakan jaminan sertifikasi rumah SHM atau SHGB dan BPKB motor atau mobil. Udah ya, itu aja jaminannya. Iya. Lalu oh ya, mungkin untuk penutup aja nih ya. Mungkin sebagai penutup kan tadi udah disebutkan kan kalau HIK itu, BPRS HIK itu udah banyak kan cabangnya. Nah, mungkin bisa gitu ada disebutkan keunggulan yang ada pada BPRS HIK Parahyangan ini. Oke, kalau dari BPRS HIK Parahyangan ini kita alhamdulillah aset kita di tahun ini 1,1 triliun ya Mas. Dan keunggulan kita dari BPRS HIK lainnya itu kita sudah memiliki mesin ATM tersendiri. Dan ATM-nya dan mesin ATM-nya itu kita tidak menggunakan kartu, tetapi kita menggunakan PIN OTP. Gitu. Begitu. Itu cuman ada di BPRS HIK Parahyangan doang ya? Iya, betul. Hanya di BPRS HIK Parahyangan. Dan semua mesin ATM itu terletak di 18 cabang dan beberapa kantor kas yang BPRS HIK Parahyangan miliki, begitu Mas. Gitu. Oke. Mungkin pertanyaannya cukup segitu aja ya Mas Raffi, karena nggak bisa banyak-banyak. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di wawancara ini sebagai narasumber saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.